Bismillahirrahmanirrahim. Sinar mentari menembus hangat lewati jendela dan juga pintu. Hadirin mohon jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar yang hangat menembus bilah, menggiring perasaan, menari gemulai. Marilah bersama berucap bismillah. Diseminasi budaya positif kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 183 Pekanbaru, yang kita banggakan Ibu Pengateri. Selanjutnya yang sama-sama kita banggakan dan hormati Majelis Guru SDN 183 Pekanbaru. Baiklah, izinkan saya Wijayanti SPD memandu acara kita hari ini yang merupakan kolaborasi CGP Angkatan 10 dan Kombel Bedelau SDN 183 Pekanbaru. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan yang sedang berlangsung, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Kata pengantar oleh kepala sekolah, 4. Pembacaan doa, 5. Penyampaian materi diseminasi, 6. Sesi tanya jawab, 7. Penutup, dan terakhir 8. Foto bersama. Selanjutnya kami minta hadirin untuk berdiri. Puji syukur pada kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka acara dispensasi budaya positif, pemahaman dan praktik baik di SD. Mudah-mudahan acara kita berlancar hingga akhir. Amin amin amin. Kemudian salam terpaksa kita berikan Tuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Masih Guru, seluruh staf-staf SDN 183 Pekanbaru, kemudian yang kami banggakan Ibu Rodo Al-Tibah SPD sebagai calon anggota penggerak. Mudah-mudahan kita berdoa Desember besok, Desember ya, mudah-mudahan Desember dapat selesai dan bisa kita bersama-sama mengikuti langkah yang mudah-mudahan harapan kita berdoa bersama. Ada salah satu program pemerintah yang bisa kita terapkan, diantaranya guru bergerak per tahun ini dilaksanakan oleh Ibu Dr. Mudah-mudahan berikutnya guru-guru lain juga akan bisa nantinya. Mungkin harapan kita bersama angkatan 12 kalau bukan nanti kita bersama-sama untuk berikutnya. Dengan ucapan mudah-mudahan harapan kita bersama acara ini sukses berakhir dan mari kita dukung bersama. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, seiring acara dimulai, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif, pemahaman dan praktik baik. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesehatan dan limpahkanlah rahmat dan hidayah kepada kami sehingga kami dapat kemudahan dalam menyerap wawasan yang diberikan oleh narasumber kami. Dan nantinya hal ini dapat kami
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita barusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada acara puncak, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif, pemahaman dan praktek baik yang akan disampaikan oleh Ibu Raudhah Naratiba MPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang mewakili sekolah kita pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Pekanbaru. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini saya dapat berkumpul bersama-sama rekan-rekan saya yang hebat, rekan-rekan saya yang selalu berbagi suka dan duka dalam bertugas di SD tercinta kita, ya SD 183 Pekanbaru ini. Orang Kampar sarapannya sate, orang Pekan lontong gulai Palembang. Nama saya Raudhah Naratiba MPD, kelahiran Palembang 45 tahun yang lalu. Terima kasih. Jadi ini bagian dari saya memperkenalkan diri dulu kepada ibu-ibu. Sebenarnya kita sudah saling kenal dan saling sayang. Oke, lanjut. Jalan-jalan ke daerah Palas bersama Besti di hari Selasa. Mengabdi di SD Negeri 183 dari 2017 kekeluargaan terbina kian terasa. Jadi sebelum kita masuk ke inti materi, ini bagian dari promosi juga teman-teman, bahwa kegiatan PGP, kalau saya kan CGP-nya, nah kegiatan yang saya ikuti itu namanya PGP, Pendidikan Guru Penggerak, dan guru penggerak ini angkatan yang ke-11. Di antara kegiatannya memang yang utama itu belajar mandiri melalui beberapa modul yang sudah di-share oleh kementerian melalui LMS, dan LMS ini bisa dibuka di PMM, tapi bagi yang sudah diundang menjadi guru penggerak. Saya dulu juga pernah buka-buka LMS, tapi nggak terbuka-buka, rupanya belum jadi guru penggerak, makanya tak terbuka barang itu. Nah, jadi yang kedua kegiatannya adalah kumpul bersama melalui Lokakarya. Di Lokakarya itu adanya pertajam materi di situ, teman-teman, supaya teman-teman tahu dan lebih antusias lagi ya. Jadi Lokakarya ini ditentukan, kebetulan di angkatan saya itu di SMP 4, si panjang dengan Pak fasilitator atau Ibu fasilitatornya. Kebetulan itu Bapak atau Ibu fasilitatornya adalah orang-orang hebat dari kementerian yang pengalamannya sudah belasan atau puluhan tahun, dan memang sudah cocok mereka jadi fasilitator karena kemampuan penalaran mereka itu sangat-sangat mumpuni, teman-teman. Jadi di situ kita dikumpulkan satu kelompok terdiri dari 10 orang dari beberapa latar belakang jenjang pendidikan, yang diajarkan. Ada yang dari SD, SMP, SMA, ke SMK, bahkan ada yang dari TK. Baik, kita masuk ke materi inti kita, yaitu diseminasi budaya positif, pemahaman dan praktik baik. Lanjut, Pak. Nah, budaya positif itu mungkin sering kita dengarkan. Di antaranya konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya kawan-kawan. Ini yang baru sempat part 1, mungkin ada part 2 dan selanjutnya yang akan saya sebarkan ke teman-teman, dan silahkan teman-teman cermati, cernai, kemudian yang positif ini marilah sama-sama kita laksanakan. Di antaranya itu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Saya yakin dan percaya teman-teman di antara 8 ini mungkin sudah banyak yang menjalankan konsepnya.
Saya rasa sudah teman-teman praktekkan sendiri, cuman belum tahu namanya. Nah, itu dia. Sama dengan saya seperti itu juga. Oke, kita masuk ke sub materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Sesuatu yang berubah itu butuh usaha. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif ini diciptakan karena ada perubahan dalam paradigma atau pola berpikir kita dalam belajar. Kemudian paradigma pembelajaran ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, itulah yang digadang-gadang oleh kurikulum Merdeka yang sekarang sedang kita laksanakan. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Siswa merasa terlibat, didengar dan didorong untuk mengambil inisiatif. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Nah, semua yang tadi saya sebut itu sejalan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian penerapan dari profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir itu yang sedang kita laksanakan pada KBM kita di kelas masing-masing, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 3 kata-kata kunci inilah yang mendasari kita melaksanakan perubahan paradigma belajar. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah mengajarkan ke anak-anak mengenai profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 elemen kan teman-teman. Yang pertama apa kira-kira Binta? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke. Dan selanjutnya yang kedua apa kata Satria? Berkebinekaan. Sengaja dikasih kedip-kedip biar agak susah untuk bacanya. Lanjut yang ketiga, Pak Yoke. Gotong royong. Gotong royong. Bu Titin yang keempat kreatif. Nah, kreatif. Yang kelima beda mandiri. Dan yang terakhir Bu Mai. Bernalar kritis. Mantap. Jadi lengkaplah 6 elemen itu ditutup oleh Bu Mai, bernalar kritis. Nah, dari ke-6 elemen ini, kita kalau mengajarkan ke anak-anak hanya berupa konsep, itu agak susah. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu anak-anak zaman gadget yang lebih visual, lebih kinestetik dengan gerakan-gerakan. Nah, makanya ada inovasi dari rekan-rekan guru kita yang lainnya. Mereka membuat lagu dari pelajar Pancasila ini, profil pelajar Pancasila. Nah, boleh saya contohkan teman-teman? Oke, ini berikut gerakannya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita coba ya. Oke. Siap ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Teman-teman, disiplin positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya banyak cabangnya, salah satunya disiplin positif. Jadi bukan disiplin positif dulu yang kita kenal, tapi budaya itu. Disiplin positif, maka kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak teman-teman semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Itu udah pasti. Aturan. Kemudian ini yang paling
jelas sekali terbayang di kita kalau udah kata disiplin itu adalah hukuman. Karena bagian yang kita ingat itu adalah pelanggaran, hukuman. Nah, dalam budaya kita maka kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tujuan adanya disiplin itu untuk supaya orang tersebut patuh kepada kita. Nah, disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin diri. Nah, memang ya, yang akan istilah disiplin itu baliknya ke diri kita sendiri. Yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, disiplin ini ditegakkan bukan hanya untuk menghargai kita, tapi juga untuk menghormati orang lain. Itu yang positifnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid. Nah, ini kata-kata menuntun ini memang harus ada di dalam pikiran kita, teman-teman. Bagian dari perubahan paradigma kita. Karena selama lanjut kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pengetahuan umum ya, teman-teman. Saya setelah mempelajari materi ini agak terbuka juga sisi psikologi saya gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan, kemudian penguasaan dan kesenangan. Next Pak Satria. Nah, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini merupakan setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan, contoh untuk di kelas ya, dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Saya lihat beberapa kawan sudah membuat kesepakatan kelas, dan saya yakin kesepakatan kelas itu bisa muncul dikarenakan ada keyakinan kelas yang teman-teman bangun bersama murid-murid kita. Apa saja keyakinan itu? Keyakinan itu ya berawal dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, teman-teman. Ada nilai keselamatan, ada nilai kesehatan, ada nilai kesopanan, terus nilai gotong royong. Apa yang Ibu lakukan? Kira-kira memanggil Tommy ya, dan menasehatinya. Maka itu sudah suatu langkah kan, langkah disiplin positif. Oke. Tommy suka mengambil bekal dari 5 kebutuhan dasar manusia kan. Ada bertahan hidup, kesenangan, penguasaan. Menurut Ibu kira-kira kita kembali paksa yang sebelumnya. Ini dia. Kira-kira Tommy itu butuh apa dia? Dia suka ambil bekal nih, kira-kira dia butuh apa dari 5 ini yang belum terpenuhi dari dalam dirinya tuh, kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mantap Bu Ami udah mantap, the best pokoknya. Terima kasih ya Bu Ami. Oke, next lagi Pak Sa, yang pundak, mulut, perut, mulut, pundak. Hanya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kira-kira manajer pemantau, lebih tepatnya manajer, itu kita paksakan. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Sedangkan peraturan itu rinciannya detailnya banyak dan sifatnya memaksa. Kemudian ada konsekuensi atau hukumannya. Next. Oke. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah standar nasional pendidikan kita. Next. Nih, siang-siang mana pepaya dan sisa banyak ke bawah
kepada Bapak Guru yang hebat, dipersilakan untuk bertanya. Nanti pertanyaannya akan kita catat dan langsung dijawab oleh Ibu pemateri kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertanyaan ini saya ingin menanyakan kepada Ibu Raudhah Baratibah, bagaimana caranya kita membangun budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaan hebatnya. Oke teman-teman, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah kita? Yang pertama, kita sudah punya visi misi. Kita sudah punya visi misi sekolah kita? Ya, ada di KOSP ya. Nah, visi misi itu landasan kita untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang kedua, kita bangun komunikasi efektif dan terbuka untuk semua warga sekolah, karena landasan pengembangan sekolah ini kan adalah kerjasama atau kolaborasi dari seluruh warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah dan guru, tapi bisa jadi ada orang tua di situ, dan yang paling utama adalah murid kita sendiri. Nah, lanjutnya lagi membangun budaya positif ini kita sentralnya. Kita ini sebagai role modelnya, kemudian bagian promosi. Jadi kalau kita mencontohkan duluan, insya Allah yang lain mengikut. Itu ya Bu Fitri. Terima kasih atas pertanyaan. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Raudhah, saya ingin menanyakan apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Intan. Peran guru dalam mendukung perwujudan budaya positif di sekolah sangat-sangat sentral. Guru lah puncaknya. Guru lah yang menjadi role modelnya. Kemudian mengutip dari wawasan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu ada 3 dalam dirinya. Pertama, ingaso sumtulodo. Guru itu di depan menjadi teladan. Yang kedua, iman dia menguraso. Artinya guru di tengah menjadi penyemangat. Dan yang terakhir itu kurihan daya. Itulah lambang kementerian kita kan, Israel, lambang untuk sekolah kita, bahwa guru itu menjadi pemotivasi di belakang, menjadi pemotivasi, berubah dan menciptakan budaya positif di sekolah, terutama sekolah kita tercinta. Terima kasih Bu Intan. Sekian Bu Dewi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah antusiasnya sangat luar biasa dalam sesi tanya jawab ini. Selanjutnya acara penutup yang akan disampaikan kembali oleh pemateri kita. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih pada Bu Dewi, Pak Kepala dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara kita ini. Satu kalimat dari saya, bahwa guru bergerak, Indonesia maju. Jadi awali dari diri kita untuk murid-murid kita. Dan ingat teman-teman, bukan hanya karena ada kurikulum merdeka, tapi memang sudah tuntutan zaman. Bahwasanya kita tinggalkan pola-pola lama, kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang picik, kita bangun pemikiran kita yang lebih luas lagi. Imbasnya itu ke anak. Jadi lakukanlah kegiatan pembelajaran yang semuanya itu berpihak pada anak. Jangan lupa ikhlas dan tetap bahagia. Kalau guru bahagia, anak murid akan senang. Menuntut ilmu bersama guru di sekolah, murid gembira, cerdas dan berprestasi dengan melisankan lafaz alhamdulillah. Kita akhiri acara diseminasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelas 6C Sohib akan
menempelkan hasil kesepakatan diskusi bersama antara guru dan murid, antara sesama murid, yaitu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas 6C yang kesemuanya bersumber dari ide mereka masing-masing.